Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Nur Alam. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai salah satu materi manajemen kontrak pada minggu kedua. Baik, kita mulai saja. Dimulai dari sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah yang sangat panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum dan metode konstruksi. Jadi secara tidak langsung mengikuti zaman. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Baik, kita lanjutkan kembali tadi dari slide nomor 2. Kemudian kita berlanjut ke slide nomor 3. Kembali dari sejarahnya, kita masuk masa era kuno sebelum Masehi atau abad pertengahan. Pada saat Mesir kuno, Yunani dan Romawi, konstruksi bangunan besar seperti halnya piramida, kuil, dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Tidak ada kontrak tertulis, jadi langsung gitu dalam bentuk modern, tidak ada tertulis modern seperti tekan kontrak menggunakan materai, tetapi terdapat perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja. Bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian kita masuk abad pertengahan tahun 500 ke 1500 Masehi. Kita ambil contohnya pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild atau serikat pekerja. Kemudian kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Lalu feodalisme masih dominan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Kemudian kita masuk ke perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Masuk ke kita ambil dulu standarisasi dan regulasi awal. Munculnya revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur besar seperti jalur kereta api pada zamannya awal revolusi industri. Ya, kereta api juga perlu didukung dengan jembatan dan gedung industri. Kontrak-kontrak mulai berkembang dengan menggunakan istilah hukum yang lebih terperinci untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Oke, kita ambil contoh di Inggris. Inggris memperkenalkan konsep design, build and bid and build design. Bid itu kita bid itu apa ya? Seperti kalau lelang itu kita yang menjadi pembelinya gitu. Bid and build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Kemudian ada juga kemunculan asosiasi dibuktikan ya dengan kemunculan asosiasi profesi Institution Institution of Civil Engineering ICE di Inggris tahun 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. Kemudian di Amerika ada American Institute of Architects AIA di tahun 1857 abad ke abad ke-19 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontrak. Kemudian masuk ke abad 20 kontrak modern dan regulasi. Kita ambil di Perang Dunia 1 dan 2, rentangnya 1914 sampai 1945, dengan pembangunan fasilitas militer dan rekonstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan klausul tentang harga, tenggat waktu, dan penalti keterlambatan. Kemudian munculnya standarisasi kontrak konstruksi FIDIC International Federation of Consulting Engineer tahun 1913
mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kontrak berbasis lump sum dan unit price menjadi populer dalam proyek-proyek besar. Kemudian masuk lagi ke era 1950 sampai 1910, mulai masuk zaman komputerisasi dan eh, pun juga masuk zaman manajemen proyek. Kontrak konstruksi semakin terkombinasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya yang lebih akurat. Metode APC or Engineering Procurement and Construction dan turnkey kontrak mulai berkembang pula. Kemudian abad ke-21 tahun 2000-an, kontrak konstruksi di era digital. Pemanfaatan digital teknologi dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Software seperti Building Information Modeling atau BIM digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Regulasi kontrak konstruksi modern, maaf, pemerintah di berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Kemudian munculnya model Public Private Partnership atau PPP dalam proyek-proyek besar seperti pelabuhan serta bandara. Seperti itu. Kemudian oke. Terima kasih untuk materi ini. Kita berlanjut kepada materi-materi berikutnya. Terima kasih.